Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari kedua di bulan Oktober ya. Cepat sekali berlalunya. Mari kita nikmati terus akan kemurahan Tuhan buat saudara dan kita semuanya. Mari kita angkat pujian, ku nyanyikan haleluya, kita bersyukur di hadapannya dan kita menyembah Tuhan. Setelah itu firman Tuhan kita nantikan apa yang mau Tuhan berikan buat kita hari ini. Haleluya. Bapakku datang. Mari kita menyembah Dia di sini, di rumah saudara dimanapun kau berada. Amin ya Bapa. Ku percaya Kau ada bagiku, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ya Kau ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku, saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya Yesus, haleluya. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, mari kita katakan, Bapa, kami datang kepadamu Tuhan untuk menyembah Engkau di rumah kami, menyembah Engkau dengan hati ini Bapa. Kami percaya semuanya untuk Engkau. Sini, amin, amin. Ku percaya Kau, kami percaya ada bagimu, amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Takut sebab Kau sertaku, kami percaya Tuhan Kau selalu beserta kami tidak akan takut untuk menghadapi apapun Tuhan, karena kami percaya ada Engkau. Kau penghiburku, saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu ya Tuhan, amin. Haleluya, kami nyanyi haleluya. Amin. Ajaib perkasa
perbuatanmu Tuhan. Tuhanmu di dalam hidupku ini Bapa. Hidupku Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika Kau katakan jangan takut, kami tidak akan pernah takut, karena kami percaya kami punya firman yang hidup, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, yang selalu menyertai kami. Kami percaya, kami sungguh percaya. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya. Kami sungguh percaya. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan pernah takut ya Bapa, karena Kau beserta kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami tidak takut Bapa, karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Bapa. Sungguh kami percaya, kami tidak pernah takut Bapa, karena Engkau beserta kami Tuhan dalam segala hal, baik dalam keadaan baik, terlebih dalam keadaan yang tidak baik. Engkau beserta kami. Kami percaya Bapa, sebentar kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami ya Bapa. Kami semua bersama hamba-Mu dan bersama dengan anak-anak-Mu akan menikmati kebenaran firman-Mu yang memberikan jaminan serta kehidupan buat kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini kita buka, judulnya nanti saja. Sekarang Matius, yuk kita buka dalam Matius 19. Kita baca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Di ayat sampai ke ayat 26 ya. Sudah semua ya. Orang muda yang kaya. Di sini ceritanya ada orang muda yang kaya. Ada yang muda yang kaya di sini yang usianya masih 20 tahun ke atas sudah menjadi anak yang sukses gitu. Sudah punya segalanya, pasti ada ya. Nah, yuk kita baca yuk firman Tuhannya di ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi nantang anak muda ini ceritanya ya. Ada anak muda sudah ganteng, gagah, kaya lagi. Dia datang kepada Yesus dan dia bukan merendahkan hati tetapi dia nantang. Ayat yang ke-17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, perintahku," kata Bapa. Ya, itu yang dia katakan. Kenapa kamu kok bertanya yang demikian gitu? Ayat 18 silakan, yuk kita baca sama-sama. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Terus kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Sepertinya orang muda ini merasa yang terbaik, tersegalanya. Sudah terganteng, terkaya, terbaik, terbijak gitu ya kira-kira. Siapa ada anak-anak pemudi yang membutuhkan pasangan hidup yang seperti ini. Nah, di mana banyak, loh kok kenalannya lewat HP. Nggak apa-apa sih kenalan lewat HP, yang penting tidak di PHP ya. Lanjut. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu sudah dia lakukan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sudah dilakukan. Berarti orang ini buatnya punya hati malaikat, kira-kira begitu ya. Kata Yesus kepadanya, nah ini kata Yesus sekarang. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan mulai ngasih peluang, Tuhan mulai ngasih petunjuk, Tuhan mulai memberi tahukan hal yang benar kepada si pemuda yang kaya raya, yang tampan ini, yang sudah berbuat baik sekali kepada siapapun. Karena sudah tertulis ya di ayat itu, dia sudah tertulis bahwa dia itu sangat menghormati dan mengasihi sesama manusia. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Pemuda itu pergi tidak dengan bersukacita, tetapi pergi dengan sedih, campur bingung, campur mangkel, campur gak karu-karuan gitu ya. Siapa yang suka nasi campur pedas? Hati-hati loh, sakit perut gitu. Siapa yang suka nasi campur yang sedang? Pasti ada. Itu kalau nasi campur. Ini campur aduk di dalam pemikiran karena hartanya banyak sekali. Dan pokoknya dia itu merasa, waduh ini adalah bagianku untuk mengasihi orang-orang dari hartaku ini. Kalau sekarang hartaku dijual, bagaimana orang-orang bisa menyanjung namaku? Padahal waduh, ini belum dipanggil bapak ini ya, mungkin masih dipanggil koko atau kakak gitu ya. Kakak A ini luar biasa, koko A ini luar biasa. Dia sudah ganteng, baik lagi, hartanya banyak. Aku aja sering dikasih uang, aku aja sering dibeliin makanan, aku aja sering ini, pokoknya yang baik-baik tok. Kira-kira seperti itu. Kemana ya? Terus kenapa loh? Kok tahu-tahu dia cemberut? Kok kenapa kok? Cemberut manyun aja kenapa kok gitu. Ternyata dia habis berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus gak ngomong yang semuanya sudah bagus, apa yang kau perbuat itu berkenan di hadapanku, kamu luar biasa, kamu tak kasih tiket untuk masuk surga. Ternyata perjumpaan apa, perkataan apa yang disampaikan oleh Yesus? Jualah segala milikmu, dan setelah kau jual bagikan itu ke orang-orang miskin dan ikutlah aku. Waduh, ini cialat 18 ini gitu ya kira-kira. Gimana ini kok jadinya begini, padahal aku ini sudah paling the best loh, aku ini paling luar biasa karena aku sudah bisa memberi ke orang lain, aku sudah bisa mengasihi orang lain, aku sudah menghormati orang tuaku, aku juga memperhatikan sanak keluargaku, semuanya itu sudah oke, tapi masih kurang di hadapan Tuhan. Apa yang kau kira engkau sudah baik dan sempurna, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali saya katakan terutama pada hamba-hamba Tuhan, hati-hati lo ya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kepandaianmu, bukan karena semuanya yang baik menurut engkau itu dikenan Tuhan, tetapi hatimu yang taat dan melakukan firman-Nya dan menyenangkan hati Tuhan.
itulah yang dikenan olehnya. Ketika saudara bisa menyenangkan hati Tuhan melalui orang-orang yang bencekno, masih ingat kemarin? Yang bencekno saudara bisa. Di dalam nama Yesus, biarlah saudara berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya lanjut dalam firman-Nya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa orang kaya itu kok sukar masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena terlalu keberatan dengan hartanya. Banyak loh orang-orang kaya, habis memberi kowar-kowar, habis memberi ngatur gereja, habis memberi begini. Kalau saya menjadi hamba Tuhan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. 27 tahun yang lalu ketika Tuhan memanggil saya, kalau saya dipilih sejak anak-anak ya saya dipilih, tetapi dipanggil itu 27 tahun yang lalu. Saya berdoa, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya belum mengerti bagaimana ketika saya belum menjadi hamba Tuhan, saya melayani hamba Tuhan. Tetapi ketika saya melayani hamba Tuhan, saya tidak pernah kowar-kowar. Sekalipun saya membackup dalam pelayanan mereka, sekalipun saya memberikan fasilitas buat mereka, saya nggak pernah nyentil sedikit pun. Tapi pengalaman yang ada di sana, ketika saya masih menjadi jemaat biasa, saya cuma menangis dan saya bilang kepada ibu gembala saya, Bu, ibu kemarin dikasih uang orang itu banyak tabu. Terus gembala saya itu ya gak tebeng aling-aling, Bapak Ibu. Ini loh kalau kita punya gembala itu yang menjadi orang tua kita. Iya udah, ini kok ngekek aku duit. Lah sok saiki aku diatur ya mbek wong iku. Bu, kalau ibu nggak dikasih orang itu, ibu nggak punya uang. Lu ya duit lah kan aku gak ero tali aku ki ya soge. Gembala saya kaya, Bapak Ibu. Saya bilang ke gembala saya, kalau ibu punya, ibu tolak aja Bu, kalau dikasih orang itu jangan mau. Saya yang mendengar, saya jemaat ibu. Saya anak rohaninya ibu. Saya kalau dengar ibu dibeginikan, saya nggak seneng Bu, telinga saya panas. Itu saya masih jadi jemaat loh Bapak Ibu. Kalau hari ini saya boleh menjadi seorang hamba yang bekerja di kebun anggur Tuhan, saya cuma berdoa, Tuhan berikanlah orang-orang di sekitar saya yang benar-benar mau menopang dalam pekerjaanmu ini, tidak orang yang sombong dan tinggi hati. Saya meminta orang yang memiliki hati mengasihi Bapa, bukan mengasihi saya loh ya, mengasihi Bapa. Ketika orang ini memiliki hati yang mengasihi Bapa, dia akan mengasihi saya sebagai pelayanmu, sebagai tukang kebun anggurmu. Itu yang saya katakan. Haleluya. Maka dari itu tidak ada satupun yang bisa memerintah dan mengatur gereja sekecil. Nggak boleh bilang kecil sih kata Tuhan, mengatur gereja ini. Haleluya. Karena apa? Karena semua yang diatur, yang mengatur adalah Tuhan melalui saya. Haleluya. Maka dari itu saya harus menjadi pekerja kebun anggur di kebun Tuhan ini, harus dengan iman yang teguh, hati yang tak tergoyahkan, pikiran yang tenang, penuh dengan sukacita. Enak loh Bapak Ibu, saya kalau ingat masa lalu masih saya jadi jemaat itu, aduh, saya ingatkan kepada Bapak Ibu ya, yang bukan hanya di gereja saya, di gereja lain, kalau yang saudara diberkati dan saudara membantu gereja, tolong jangan diungkit-ungkit, kasihan gembala sidangnya gitu. Kalau saya nggak ada sih yang ngatur gitu ya. Kalau mau diatur ya nggak mau saya, kok nggak kayak duit kok kati ngatur aku gitu ya. Karena uangnya dari Tuhan gitu. Dan Tuhan beri orang yang punya hati yang tulus gitu. Jadi berbeda. Maka dari itu kalau saudara sudah kaya dan diberkati Tuhan, jangan bersungut-sungut. Ketika saya kaya, ketika saya punya, bukan kaya ya, ketika saya punya, waktu itu saya masih menjadi pengusaha gitu ya, itu saya nggak pernah bersungut-sungut sama sekali. Saya cuma bilang kepada gembala saya, berapa ibu dikasih tiap bulan, percaya Bu,
Tuhan yang akan berikan buat ibu. Wis, gak usah kakean ngomong gitu ya. Kalau saudara diberkati Tuhan, diam saja. Tapi kalau saudara memberi, ngomong ae, waduh sing gak enak dirungokno kuping rek ya. Maka dari itu firman Tuhan di sini dikatakan apa? Di ayat yang ke-24, sekali lagi Tuhan berkata, Yesus berkata kepada para muridnya, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini perbandingannya ya, perbandingannya di sini. Saya kasih judul lubang jarum aja ya. Saya kasih judul lubang jarum karena di ayat 24 ini saudara bisa melingkari, intinya itu ada di sini. Intinya bahwa sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Itu lebih sukar. Karena apa? Karena hatinya dan tangannya itu, hati, terutama hatinya sama bibirnya ini berbeda. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan, gitu ya. Di hatinya dia kok enak. Iku lek gak tak tukokno gereja ya ora duwe tanah ta iku. Itu alat musik itu kalau bukan dari aku, siapa itu? Anggite musiknya sapa iku? Gitare sapa? Ya gitare wonge, tak gitare sapa gitu ya. Begitu banyak hal-hal yang sedemikian, itu contoh yang ada di dalam gereja untuk menolong orang lain. Loh, iku lek gak tak utangi duwe gak buka toko. Aduh wis. Iku motor iku lek gak tak utangi, gak nyicil yang aku ora iso duwe motor. Ini enggak mau. Jadi bukan hanya hal pelayanan, tetapi untuk sesama ya. Untuk horizontalnya ini loh yang Tuhan mau itu ya. Di hadapan Tuhan, waduh Tuhan, inilah saya, orang yang tidak pernah berdosa. Saya memberikan persembahan banyak sekali. Saya memberikan perpuluhan tepat pada waktunya. Tidak seperti orang-orang lain. Nah, yes, mulai cari Tuhan. Betul. Keluar sana. Lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Saudara tahu lubang jarum itu bukan dodoman ya, bukan jarum itu. Lubang jarum itu di sini itu ini loh Bapak Ibu. Onta, kalau kita mau memandikan anjing, kalau yang punya anjing memandikan, dulu saya punya anjing gede-gede. Saya memandikan tuh tak gepit gitu sama kaki saya, terus tak mandikan gitu ya. Karena kebanyakan punya saya itu golden semua gitu ya, anjing-anjing golden gitu. Loh ibu bisa mandikan anjing, jangan khawatir, mandikan anjing saya ini. Yang bulldog apa itu saya mandiin sendiri itu ya, Doberman tak mandiin sendiri. Onta itu pun juga demikian, onta gede. Kalau anjing sih masih kecil ya, onta kan gede. Jadi dibuatkan, ditancapkan ini apa, kayu gitu ya, kayu untuk apa? Untuk menggapit onta ini. Karena onta ini juga dimandikan, bukan cuma orangnya yang naik onta yang dimandikan, ontanya ini dimandikan. Jadi caranya itu digapit dengan kayu gitu ya, digapit gini, terus onta itu ditaruh di tengah-tengahnya supaya dia nggak bergerak dan mudah gitu untuk gosok, untuk mandikan dia itu gitu ya. Terus nanti kalau sudah selesai itu keluarin ontanya ini, dia sudah seger, sudah enak gitu, ditarik gitu. Cuman hanya untuk itu. Maka dari itu di sini dikatakannya lubang jarum itu merupakan, di sini saya tulis ya, lubang jarum itu merupakan sebutan untuk dua balok kayu yang ditancapkan secara vertikal ya, secara vertikal di tanah dengan jarak yang cukup rapat untuk menggapit seekor onta ya. Kalau ada penggapitnya itu lebih enak, dan onta itu benar-benar tidak dapat bergerak sama sekali, jadi enak gitu ya, jadi bersih itu untuk memandikannya. Nah, kalau orang kaya disuruh pergi untuk menjual hartanya, dia pergi dengan sedih. Dia mengatakan, ketika
orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak sekali hartanya. Masa harus tak habiskan untuk orang-orang miskin? Jikalau engkau hendak sempurna, nah jadi kebaikan yang dikerjakan itu belum sempurna. Kalau engkau mau sempurna, pergilah, jualah ayat 21 segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berarti suruh memberikan kepada orang-orang yang tidak punya. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Gampang apa enggak itu? Buat kita gampang karena kita enggak punya harta yang berkelimpahan. Sedang orang ini punya harta yang berkelimpahan, jadi dia pergi dengan sedih hati, ya, dengan sedih hati. Kita selesaikan dulu yuk di ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Bingung murid-muridnya, gimana? Orang kaya ini kok nggak bisa diselamatkan, bagaimana? Apakah saya juga nggak bisa diselamatkan? Yesus memandang mereka, memandang kepada murid-muridnya dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu pasti mungkin. Dan itu bisa terjadi. Tuhan bisa mengubah hati seseorang yang angkuh, yang kikir, yang medit gitu ya, berbalik menjadi yang baik. Saya beberapa hari yang lalu juga mendengar gitu ya, kebanyakan orang-orang itu kalau mencari menantu itu yang kaya, Bapak Ibu. Ternyata kalau anak saudara perempuan pasti ada yang bilang, oh ini cantik banget ini. Kalau cari suami jangan cari yang miskin, cari aja yang kaya. Terus saya jawab, kaya lek medit, jahat medit. Jadi apa gitu ya, jadi begedel namanya. Harta, kaya dan tidak kaya itu Tuhan yang menentukan. Amin. Ketika engkau rajin bekerja dan mendahulukan Tuhan dalam segala lakumu, saya yakin dan percaya saudara pasti diberkati. Kalau saudara diberkati, saudara tidak lupa dengan apa yang Tuhan sampaikan. Pasti engkau semakin diberkati. Ada orang yang kaya, awalnya kaya, terus bangkrut, entek kabeh. Jangankan punya rumah, buat kontrak rumah itu lo ndak punya, Bapak Ibu. Jangankan kontrak rumah, buat makan itu lo ndak ada. Dan ketika orang itu takut akan Tuhan, ketika orang itu tetap tinggal di dalam Tuhan, ketika dia selalu mengutamakan Tuhan, apa yang terjadi? Orang ini diberkati. Kaya yang berlimpah tidak cukup. Masa Bu cukup hidupnya? Tidak kaya punya pabrik itu nggak punya. Pabrik beating punya. Pabrik ya nggak punya Bapak Ibu. Tapi orang ini cukup. Maksudnya cukup apa? Kepingin ke Jepang cukup duit penak ora, gak diutang loh ya. Kepingin tidur di hotel 10 hari, sudah diplanningkan 10 hari bersama anak-anak, anak menantu, anak cucunya cukup. Penak apa gak? Kepingin punya mobil, si A, si B, si C, anak-anaknya punya mobil cukup, kayak tuku motor. Penak apa ora? Penak kalau kata saya, hatinya tetap bersuka cita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, semuanya cukup. Orang luar memandang apa? Miskin, tidak punya apa-apa. Biarkan. Pekerjaannya yang sangat sederhana, gawe tahu, cukup. Dihina orang, biar ngapain kita susah, nggak perlu susah. Yang penting hidup kita cukup, pas-pasan, pas butuh, pas ono. Dan Tuhan tidak pernah tidak pas.
pas mau ke Amerika ada, pas mau kemana ada, pas mau berobat ada, pas mau jalan-jalan ada, pas mau ini ada, semuanya pas tapi ada. Itu yang sangat istimewa. Gak mikir melek motor jret 10M bunga itu, waduh greges itu namanya ya. Mending kita yang hidup sederhana, penuh dengan cinta kasih, dan kita memiliki hati yang kaya. Orang kaya belum tentu bisa ngasih makan orang 1000 orang loh dalam sebulan. Orang yang saya ceritakan ini, dia pas-pasan, pas butuh, pas ono. Rata-rata sebulan itu dia bisa ngasih makan orang 1000 loh. Percaya apa enggak? Ini orang enggak punya pabrik loh Bapak Ibu. Enggak punya apa-apa tapi dia bisa. Karena dia kaya hati. Dia enggak kaya harta tapi kaya hati. Saudara mau kaya hati atau mau kaya harta? Kedua-duanya Bu, saya mau kaya harta juga kaya hati. Saya ingatkan kalau saudara mau kaya harta, kayalah juga dalam hatimu. Jangan cuman kaya harta tapi enggak kaya hati. Tidak masuk kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada saudara yang kaya tetapi tidak kaya hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati, lebih diberkati lagi anak-anak-Mu Bapa yang mengerti akan hal kerajaan sorga. Ketika Engkau memberkati mereka, anak-anak-Mu diberkati, saudara-saudara kami diberkati. Mereka juga memberkati untuk pekerjaan-Mu bagi banyak orang dan tanpa bersungut-sungut Bapa. Berkati mereka. Kalau mereka yang masih keberatan untuk meninggalkan harta kekayaannya, jamah hatinya Tuhan agar kerajaan sorga Tuhan menanti dia di dalam nama Yesus. Dan kuasa keilahian tidak pernah menutup pintu berkat buatnya. Buka hati mereka, jamah hati mereka, supaya mereka mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah orang kaya ini bisa menikmati harta dunia dan juga menikmati harta sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu Bapa terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir dan terus meluber. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya mengangkat tangan, di kedua telapak tangan ini seperti ada papan yang tertutup. Kalau banyak yang mendengar dari renungan saya, jangan ada yang merasa sakit hati dan tersinggung. Karena apa? Karena papan ini akan menutup pintu hati Bapa untuk saudara masuk dalam kerajaan surga. Tetapi berhikmatlah dan mintalah kepada Bapa yang ada di surga, supaya Bapa membuka hati saudara dan saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Karena saudara memiliki harta kekayaan yang begitu banyak. Dan ketika saudara memberikan dan membagikannya, janganlah engkau bersungut-sungut. Percayalah, engkau sudah menyenangkan hati Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Bapa, terima kasih. Mampukan mereka Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk engkau. Karena mereka mendapat semuanya dari engkau Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Diberkati rumah tangga mereka masing-masing. Diberkati keluarga mereka masing-masing. Diberkati setiap usaha pekerjaan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.